Mereka mulai sebagai pelayan di rumah sakit, lalu berubah menjadi pasukan paling elit perang salib. Mereka masih hidup, diakui sebagai entitas berdaulat, punya paspor sendiri, tapi penuh pengaruh. Inilah kisah luar biasa Knights Hospitaller, ordo abadi dari abad ke-8, tahun 1048, jauh sebelum perang salib meledak. Sekelompok biarawan dari Amalfi membangun rumah sakit di Yerusalem. Tujuan mereka sederhana, merawat para peziarah Kristen yang jatuh sakit, terluka, atau dirampok di tengah jalan suci mereka. Tidak ada pedang, tidak ada baju zirah, hanya kain, air, dan kasih. Tapi saat Yerusalem direbut oleh tentara salib tahun 1099, dunia berubah. Dan begitu juga mereka. Kelompok biarawan ini diubah menjadi ordo resmi, ordo rumah sakit St. Yohanes dari Yerusalem, atau yang kemudian dikenal sebagai Knights Hospitaller. Tanah suci semakin keras, perang tak kunjung reda, dan para Hospitaller menyadari satu hal, tangan yang menyembuhkan kini harus memegang pedang. Mereka berubah dari perawat menjadi satria tempur, berjubah hitam dengan salib putih. Berbeda dari Templar yang bersalib merah, markas mereka berdiri kokoh di Yerusalem. Pasukan mereka terlatih, dan armada laut mulai dibangun untuk mengamankan jalur laut Kristen dari bajak laut Muslim. Tugas mereka pun berubah, melindungi peziarah, menjaga benteng, dan bertarung di garis depan. Tahun 1187, Salahuddin merebut Yerusalem. Bukan hanya Templar yang kehilangan markas, tapi juga hospital. Tapi mereka tidak bubar. Mereka berpindah dari Yerusalem ke Akra, lalu ke Siprus, dan akhirnya pada tahun 1310 mereka menancapkan bendera di sebuah pulau strategis, Rodas. Di sana mereka berevolusi lagi menjadi kekuatan maritim, lawan bajak laut, kuasai jalur laut, dan melindungi Kristen dari serangan balik dunia Islam. Di Rodas, Hospitaller membangun lebih dari markas. Mereka membangun pemerintahan, benteng megah, sistem pajak, diplomasi, dan kekuatan angkatan laut menjadikan mereka layaknya sebuah negara kecil. Mereka menjalin hubungan dengan raja-raja Eropa tanpa harus tunduk pada siapapun. Namun, tahun 1522, Sultan Sulaman Agung dari Ottoman datang dengan puluhan ribu tentara. Ia mengepung Rodas. Hospitaller bertahan mati-matian, tapi kalah. Tapi saking hormatnya, Sulaiman membiarkan mereka pergi dengan kehormatan penuh. Setelah terusir dari Rodas, mereka tidak menyerah. Tahun 1530, Raja Charles V dari Spanyol memberi mereka Pulau Malta. Di sanalah mereka bangkit lagi. Mereka membangun benteng terbesar di Laut Tengah, rumah sakit terbaik di Eropa, armada tempur tangguh, dan pada saat itulah nama mereka berubah Sovereign Military Order of Malta. Tahun 1565, dunia menyaksikan 40.000 tentara Ottoman mengepung Malta. Tapi Hospitaller bersama rakyat lokal berhasil bertahan. Pertempuran brutal itu disebut Great Siege of Malta dan menjadi salah satu kemenangan paling ikonik Eropa terhadap Ottoman. Tahun 1798, Napoleon Bonaparte menyerbu Malta dan memaksa Hospitaller hengkang. Tapi lagi-lagi mereka tidak hilang. Hospitaller berevolusi. Hari ini mereka dikenal sebagai Order of Malta, punya status entitas berdaulat non-negara, punya paspor sendiri, punya hubungan diplomatik dengan lebih dari 100 negara, fokus pada misi kemanusiaan, medis, dan amaldan yang paling ikonik. Mereka masih mengenakan jubah hitam dengan salib putih, seperti leluhur mereka 1000 tahun lalu. Knights Hospitaller adalah satu dari sedikit warisan perang salib yang tak terkubur dalam sejarah. Mereka hidup, bertransformasi, dan tetap menjalankan misinya
dari abad 11 hingga era modern. Mereka tak punya tanah, tapi punya legitimasi. Tak punya kerajaan, tapi diakui sebagai entitas negara. Mereka membuktikan kekuatan sejati tidak hanya terletak pada pedang, tapi pada konsistensi untuk melayani. Like kalau lo suka sejarah ordo militer, ordo rahasia, dan komen Templar atau Hospitaller, mana yang paling abadi? Subscribe bro, karena sejarah bukan soal masa lalu, tapi petunjuk masa depan.